Kayaknya agak keren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu duduknya kalau kurang nyaman, kursinya langsung digeser aja madepin ke saya. Nah, daripada nanti saya begini terus balik lagi, terutama yang ini ya, bapak-bapak juga boleh, silakan. Ya, silakan. Yuk saya kasih hitungan, nggak banyak-banyak, hitungan ketiga aja. 1, 2, 3, yuk selesai. Ya silakan. Yang penting cari kehangatan aja. Ini diginiin biar lebih hangat karena ruangan ini dingin ya. Baik, terima kasih. Oke, sudah? Sudah ya? Masih ada yang mau bersuara? Oh ya, sudah. Baik. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus kepada para pemimpin pasar halal HNI yang kita kenal dengan sebutan adalah Loyal Executive Leader ya. Jadi LED itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memberikan predikat yang sangat luar biasa. Ini tidak bisa didapatkan di kampus manapun di dunia ini kecuali di HNI ya, namanya LED, Loyal Executive Director. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ada orang ngisi ceramah belakangnya LED, itu nggak ada di kampus manapun ya, itu hanya ada dari HNI. Kadang-kadang saya juga disematkan pembicara Ustadz Ari Mariadi lecet katanya. Ustadz lecet belakangnya ya. Lecet itu adalah Loyal Crown Executive Director. Dia nanya lagi, ada lagi nggak gelarnya Ustadz? Nggak ada. Ya itu juga nggak diakuin itu, saya bilang gitu ya. Akhirnya begitu sebulan kemudian saya ngisi lagi, ganti gelarnya SAG. Saya bilang ini panitia kok kreatif banget sih. Iya Ustadz, SAG kan? Ya saya bukan SAG. Terus apa? ST. Apa ST? Sarjana apa? Sarjana Strong. Ya Allah, saya bilang udah nggak usah ya, kalau mau kasih sekedarnya aja dan nggak dikasih pun nggak apa-apa. Tapi yang paling benar adalah kalau ditanya gelarnya apa Pari, gelar barang dagangan. Itu udah paling bener dia tuh ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dari sabar menjadi sadar. Bapak dan Ibu kalau lihat foto yang ini adalah foto tahun 2003, udah lama ya, 2003 jam, oh saya masih ingat jamnya, kurang lebih jam 2 pagi, jam 2 pagi, jam 2 pagi, ini dalam kondisi saya lagi mengalami titik kritis segini Bapak Ibu. Besok pagi pulang sampai ke rumah, yang saya bayangin adalah itu tukang tagihan motor datang ke rumah. Kenapa? Karena saya belum punya duit untuk bisa nyicil motor. Yang kedua, bulan depannya itu kontrakan habis. Jadi saya harus bayar kontrakan. Jadi cicilan motor saya nggak punya duit, kontrakan juga bingung ya, bayarnya duit dari mana gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang ada dalam pikiran saya harus kemana? Oke, biar cepat saya jawab langsung ya. Kan lagi loading nih. Biar cepat. Jawabannya adalah saya pinjam ke koperasi di tempat kerja saya. Cuman malangnya adalah Bapak Ibu sekalian, malangnya ternyata cash ratio saya sudah tidak cukup ya untuk kemudian dapat 2 pinjaman untuk bayar motor sama bayar kontrakan. Kalau bayar kontrakan, saya bisa aman 1 tahun kemudian. Tapi kalau bayar motor, sebulan kemudian saya harus ditagih lagi, betul nggak? Karena kalau kontrakan per tahun, kalau motor per bulan tagihannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sampai pada sebuah kondisi, ini saya sudah gabung di HNI ya, tapi masih dalam kondisi yang tidak jelas. Mungkin ada hari ini Bapak dan Ibu sekalian merasakan juga sudah gabung HNI, tapi kok nasib saya nggak jelas Pak. Bukan HNI yang nggak jelas, kitanya yang belum jelas. Ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kerjaan saya kalau pas lagi shift 3 adalah banyak merenung. Saya ngantuk, tapi nggak kepengen tidur. Kenapa? Banyak beban masalah dalam pikiran saya. Tidur tidak menyelesaikan masalah.
Ya, betul nggak? Tidur tidak menyelesaikan masalah. Maka saya saat bekerja, saya berpikir critical thinking, berpikir kritis, sok kritis. Saking sok kritisnya, besok pagi juga bingung mau ngapain saya gitu. Padahal udah ngerti bahwa di HNI kalau kepengen bisa mendapatkan perubahan, Anda harus mengerjakan apa yang sudah Anda ketahui. Saya tahu bahwa di antara yang harus saya kerjakan di HNI adalah di antaranya adalah PCA. Pakai produknya, ceritakan manfaat produknya, ajak orang lain untuk pakai produknya. Sesimpel itu. Saya sudah ngerti, hanya kata PCA yang kemudian akhirnya menjadi keyakinan saya, tapi masalahnya saya sudah yakin, kekurangannya adalah saya nggak ngerjain. Pertanyaan saya, bisa berubah hidup saya waktu itu? Nggak bisa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, setiap kali shift 3, itu teman saya kalau ngajakin tidur, tidur yuk. Karena jam 3 istirahat, ya itu paling enak tidur. Tapi saya bilang, enggak, gue nggak bisa tidur. Ya, tapi teman saya nggak nauin saya. Kenapa? Masalahnya sama. Dia juga punya masalah yang sama. Cicilan motor, ya nggak jauh dari situlah. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kami dalam circle itu nggak punya solusi. Jadi kalau ketemu sesama orang yang sama-sama mikirin cicilan, itu wajahnya sama. Wajahnya bukan wajah syahdu. Wajahnya wajah perlu duit. Ya. Jadi susah, kita mau curhat, mau sharing susah. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, di tempat ini, Allahu Akbar. Bapak dan Ibu sekalian punya banyak orang di ruangan ini yang Bapak Ibu sekalian bisa curhati dan insya Allah berpotensi untuk bisa keluar dari, maaf Bapak dan Ibu, aneka cicilan yang membuat kita jadi pusing, nggak bisa tidur. Tepuk tangan boleh ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya tidak membahas tentang bab cicilan, tapi saya ingin beritahu bahwa ternyata nggak enak kalau hidup kita hanya berpikir tentang cicilan demi cicilan. Hari ini saya ingin memberikan kepada kita semua, babnya adalah bagaimana mencicil kesuksesan. Ternyata itu jauh lebih enak daripada cuma sekedar mencicil. Pikirin cicilan motor, cicilan panci, cicilan kulkas. Bahkan mungkin ada di ruangan ini yang mengatakan, kalau nggak nyicil nggak punya apa. Itulah Anda. Kalau saya nggak mau lagi. Pikiran itu pikiran yang mohon maaf, jebakan Batman Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita di ruangan ini masih mengatakan bahwa kalau nggak nyicil nggak punya Bapak Ibu sekalian, itu jebakan Batman. Hari ini kita rubah. Kita akan cicil. Kita siap mencicil. Tapi yang kita cicil bukan cicilan kulkas, bukan cicilan panci, bukan cicilan ini dan itu, tapi mencicil aktivitas kesuksesan yang insya Allah langkah demi langkahnya akan mampu menghadirkan perubahan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, foto ini alhamdulillah, yang motoin temen yang juga lagi sama-sama pusing. Tapi alhamdulillah bagus hasilnya. Ini saya nggak ngerti dulu merek handphonenya apa. Yang jelas akhirnya saya punya bukti bahwa ternyata yang namanya kesusahan itu indah. Lihat wajah saya. Amin nih. Orang bilang gini Bapak sekalian, apa Pari susah indah? Beneran indah kalau udah lewat. Kalau belum lewat, pahit. Gak enak Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dalam kondisi foto ini Bapak dan Ibu, ini saya buka-bukaan ya, nggak apa-apa lah. Buka-bukaan bukan bermaksud saya curhat kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu. Ini adalah posisi titik kritis. Bapak Ibu kalau tanya dompet saya, insya Allah gak ada isinya. Bapak Ibu kalau tanya saldo ATM, alhamdulillah adalah 0 berapa gitu ya. Atau 100 dan gak bisa ditarik. 100 perak bukan 100 ribu. Jadi saya pastikan ATM itu pasti akan produktif. Kalau ada tarik, ada tarik. Sampai gak ada pun pengen ditarik Bapak Ibu. Saking produktifnya. Dan karena saya sudah merasakan kondisi yang demikian Bapak dan Ibu, hari ini Bapak Ibu sekalian, tentu saya ingin berbagi kepada kita semua. Bukan saya mendoakan di ruangan ini semua lagi sulit. Enggak. Wajah-wajahnya memang wajah-wajah bahagia. Wajah-wajah nggak ada masalah. Wajah-wajah yang tulus. Wajah-wajah yang datang ke sini ikhlas. Melangkahkan kakinya, dia sungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin belum pernah didengar dari sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi inilah yang kemudian menyadarkan saya bahwa yang namanya sabar, Bapak dan Ibu harus garis bawah ini. Tolong dicatat ya. Sabar, garis bawahi, besok ulangan keluar nih. Ingat-ingat nih ya. Sabar itu adalah bukan kata pasif. Sabar itu sesungguhnya adalah kata aktif. Bapak Ibu nggak bisa bilang mengatakan, sabar ya dek, gitu. Udah nikah 10 tahun, kasur dek, kagak punya. Terus suami bilang, sabar ya dek. Setiap bangun tidur ya, katanya istrinya mau pakai skincare. Skincare-nya adalah tiker. Yang tiap bangun tidur jeplak nih istrinya nih. Begitu suami keluar rumah,
berangkat kerja, ngelihat, maaf ya Pak, maaf banget Pak, ngelihat wanita lain yang udah nggak ada jeplakan tikernya, itu melupakan istri sejenak di rumah. Sebab begitu pamitan dari rumah, yang dilihat adalah istri yang ngejeplak tiker di sini. Ya, belum lagi kerak-kerak di sini Pak. Ah, ada kerak-kerak nih. Yang di luar udah bersih, udah rapi. Ini yang pada akhirnya menimbulkan gejala ketidakharmonisan, gangguan rumah tangga disebabkan karena di rumahnya ala kadarnya, kemudian suami berlindung dengan kata qanaah dan sabar. Sabar ya bun, qanaah ya bun. Qanaah dari mana? Kasur 10 tahun nikah kagak punya. Kontrakan masih kembang kempis. Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini ada yang merasakan, atau mungkin lebih parah Pak Rio, bagus. Bagus. Kalau ada yang sudah lebih parah merasakan dari yang saya ceritakan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan, tunggu saatnya. Anda akan mendapatkan begitu banyak aneka kemudahan yang Allah kasih. Dengan catatan sabar adalah aktif, bukan pasif. Ya, aku mau beli es ya, kata anak kita. Kita bilang sama anak kita, sabar ya dek. Nggak bisa, es merek sabar itu nggak enak. Kenapa? Karena bisa dipastikan dia nggak akan bisa makan tuh es. Karena yang dibilang sama bapaknya adalah sabar. Dan Bapak Ibu sekalian, puncak dari kesabaran itu adalah action. Jadi kita nggak bisa berlindung di balik kata sabar, berlindung di balik kata qanaah. Udah sabar aja, udah nerimo aja. Nggak bisa Bapak dan Ibu. Bapak-bapak harus siap susah. Jangan biarkan orang yang Anda cintai hidup dalam kesusahan. Harusnya kan begitu. Ibu-ibu, boleh nggak bantu bapak-bapak? Boleh nggak? Kok kayak nggak ikhlas gitu sih? Boleh nggak? Boleh. Jawabnya jangan pakai mikir. Boleh nggak? Bapak dan Ibu sekalian, andai ada para istri yang membantu suami, memberikan traktiran kepada suami, boleh, Masya Allah. Itu mulia banget Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada istri yang kemudian bilang sama suami, ya, ayah aku mau beliin mobil buat ayah. Nih Pak, catat ya Pak. Istri yang model kayak gini Pak, jangan dikubur kalau belum mati. Oh iya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya menjumpai ada para istri yang memberikan surprise kepada suaminya. Ya, ayah, bunda mau beliin mobil buat ayah. Kalau saya jadi suaminya Bapak Ibu sekalian, saya akan bilang, enggak bunda, buat bunda aja. Bunda mau beli mobil apa? Mobil ini, Abi tambahin. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jangan, udah buat Abi aja, jangan. Bunda naik sepeda aja, jangan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini andai ada istri yang memberikan surprise kepada suami. Boleh nggak ibu-ibu ngasih surprise ke suami? Itu kelihatan banget jawabannya tuh masih tertekan tuh. Mungkin hari ini ibu-ibu sekalian, boro-boro Pak, saya aja nggak pernah dikasih surprise sama suami. Oh, ternyata curhat ya. Bapak Ibu sekalian, saya doakan semoga yang hadir di ruangan ini sama-sama bisa ngasih surprise. Suami ngasih surprise ke istri, istri ngasih surprise ke suami. Karenanya sabar itu harus menjadi pondasi untuk sadar Bapak Ibu. Untuk apa? Sadar bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian nggak boleh cuman bilang sabar ya, memang hidup kita begini. Nggak cukup. Sabar itu semakin sering kita ucapkan, harus semakin sering kita ikhtiarkan, harus semakin gencar kita actionkan. Jadi nggak cukup kita mengatakan sabar, 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 nggak bisa. Sabar itu adalah aktif, sabar itu adalah action, sabar itu adalah keluar dari zona yang nyaman menuju zona yang jauh lebih nyaman. Jadi kalau ada orang mengatakan, ayo keluar dari zona nyaman, kemana? Ayo kemana? Jawabannya sekarang udah tahu ya, menuju zona yang jauh lebih nyaman. Jadi kalau saya bilang zona nyaman, keluar dari zona nyaman, oh zona sulit Pak, bukan zona sulit, zona yang jauh lebih nyaman. Saya akan meminimalisir kata-kata sulit. Karena nggak saya keluarin aja, kita sudah mengatakan, emang udah sulit Pak hidup ini gitu ya. Apalagi saya keluarkan kata-kata itu. Nanti khawatir jadi pembenaran. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya ngerasain, oh ternyata inilah sabar yang betul-betul menghadirkan maslahat. Yaitu melahirkan kesadaran. Saya sadar bahwa nggak boleh lama-lama kerja yang begini-begini aja. Nggak boleh lama-lama, nih kalau saya berangkat kerja shift 3, itu tetangga saya di Wisma Asri, itu pasti ngecengin saya. Kenapa ngecengin? Saya keluar jam 10 malam Bapak Ibu sekalian. Tetangga saya udah pada pulang kerja, dia nongkrong, ada di pos, ada di mana, dia nanya ke saya, mau kemana Pak Ari? Tahu nggak jawaban saya apa? Nah betul, ini Pak Amin kok tahu banget ya? Jawaban saya adalah, saya mau main. Saya nggak tegel mulut mengatakan mau kerja. Kenapa Bapak sekalian? Karena mereka sudah pulang kerja, mereka bisa kongko-kongko malam hari itu.
Sementara saya harus berangkat kerja. Makanya saya bilang, saya jawab dengan kata-kata saya mau main. Oh, mau main kemana Pak Ari? Cibitung. Jauh amat Pak Ari. Padahal itu tempat kerja saya, pabrik di mana saya kerja di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian hari ini sedang mengalami yang namanya koma, menurut saya tepat banget datang ke sini. Koma gimana maksudnya? Koma dalam urusan harapan. Harapan saya mau udah koma, Pak. Gimana maksudnya? Iya, pagi saya punya harapan, malam udah koma saya, Pak. Kenapa Ibu? Kenapa Bapak? Ya karena nggak pernah tercapai. Bukan nggak pernah tercapai. Ganti kata-katanya dengan belum tercapai. Bapak Ibu harus mulai membiasakan punya kata-kata yang segera bisa menggantikan kata-kata yang akhirnya membuat kita lemah, kita menjadi gagah Bapak Ibu sekalian. Apa contohnya? Contohnya Bapak Ibu sekalian, ini bab urusan duit ya. Bapak Ibu sekalian hari ini punya duit, Bapak Ibu sekalian hari ini sudah mulai belanja produk HNI, Bapak Ibu sekalian hari ini saya minta untuk ayo bab urusan ngeluarin duit, basicnya adalah harus ikhlas, harus tulus. Karena kalau enggak, Bapak Ibu sekalian, duitnya enggak jadi makanan buat kita. Nggak jadi nutrisi buat lahir batin kita. Kenapa? Karena kita selalu akan memberikan ukuran. Ya Allah, anak sakit. Ya Allah, rumah sakit lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa nggak bilang, ya Allah, anak sakit, ya Allah, mudahkan, ya Allah, mampukan, ya Allah. Kalaupun ternyata harus ada uang yang keluar, Bapak dan Ibu sekalian tidak boleh menyesali uang yang keluar untuk biaya rumah sakit. Nggak boleh tuh kemudian kita mengatakan bahwa, kamu sih nak sakit nak. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Sama ketika misalnya hari ini kita belanja produk HNI, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan, iya nih gara-gara belanja produk HNI, jadi kebutuhan bulanan kurang. Bapak dan Ibu, selamanya kalau kita pikirkan demikian, Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah merasakan sensasi keberkahan saat Bapak Ibu sekalian belanja produk HNI. Bapak Ibu, saya buka-bukaan lagi. Jadi hari ini adalah hari buka-bukaan. Alhamdulillah sebulan saya belanja produk HNI kurang lebih sekitar 7-8 juta sebulan. Pasti Bapak Ibu sekalian, habis tuh Pak, la ilaha illallah, habis. Dimakan sendiri Pak? Ya kagak. Saya bagi-bagi. Kalau ke ibu, ke mertua, Bapak Ibu sekalian ya, ke keluarga, itu kita bagi-bagi Bapak Ibu sekalian. Kita bagi-bagi. Kalau ke ibu Pak, kasih tagihan. Jangan. Itu bagian dari syarat sukses kita, namanya uang pengabdian. Bapak Ibu sekalian, kalau kepengen bisa hidupnya bahagia, kasih uang pengabdian sama orang tua kita dan jangan pernah ada urusan transaksi sama orang tua kita. Ri, odol habis, kemarin belum bayar Bu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh tuh Bapak sekalian. Ri, madu habis, yang kemarin aja belum bayar, madu lagi. Itu, ya Allah, durhaka Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, penuhi kebutuhan orang tua kita, mertua kita bahkan dengan kebutuhan yang kita belanja di HNI. Karenanya Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin mencoba untuk menghadirkan kesadaran setiap diri kita. Kenapa sih kok Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, HNI bikin produk yang hari ini sudah sama-sama kita nikmati. Bapak dan Ibu, ada dua alasan. Yang pertama, kenapa HNI bikin produk yang Masya Allah luar biasa bagus, luar biasa keren banget Bapak Ibu sekalian. Saya mau kasih tahu alasan yang pertama. Alasan yang pertamanya adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu kemarin ada teman saya datang ketemu saya di sebuah tempat, kemudian dia bilang gini sama saya, Pak Ari, ini buatan saya. Maksudnya, iya ini makanannya buatan saya sama istri. Apa ini? Ini roti gandum, kata beliau gitu. Roti gandum? Serius Pak, ini roti gandum? Roti gandum, murni Pak Ari. Saya tanya, mereknya apa Pak? Dia sebutin mereknya, saya nggak sebutin di ruangan ini. Pak, Bu, saya bilang gini, Pak, maaf banget. Tadi Bapak bilang roti gandum ya. Kalau roti gandum saya udah nggak usah pakai mikir tuh. Saya akan makan langsung. Tapi bukan berarti ini nggak saya makan juga. Sambil saya makan, saya bilang sama beliau begini, Pak, besok kalau beli roti merek itu lagi, yang katanya roti gandum, Bapak tolong cek komposisinya. Kenapa Pak Ari? Ya cek aja nanti. Saya sih sudah cek Pak. Jadi kalau setiap kita datang ke supermarket Bapak Ibu sekalian, ada banyak tempat yang akhirnya hari ini saya skip Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata roti gandum, judulnya roti gandum, menurut saya itu bahasa marketing yang sangat gimmick Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ternyata 40% lebih adalah tepung. Ada tulisannya di komposisi. Dan 4% itu adalah kulit gandum Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Kulit gandum. Bukan gandumnya 40%. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, pertama, saya semakin merasa prihatin. Kesian banget ya kita orang Indonesia. Begitu kita ngelihat ada roti gandum yang kita kepengen makan biar kita sehat Bapak Ibu sekalian,
Walhasil komposisinya bukan gandum, Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, akhirnya saya coba cari tahu mana roti gandum yang betul-betul gandum, Bapak Ibu sekalian. Dapat dia tuh. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu. Ya, ini ngasih tahu. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami di rumah kalau pengen cari roti gandum, kami cari ke puncak Bapak Ibu. Kemana Bapak Ibu? Ke puncak. Di mana Bapak Ibu? Di kampung Arab. Yang masak rotinya itu pakai batu Bapak Ibu, yang dimasukin melembung rotinya. Itu pure gandum plus habatus sauda. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya murah atau murah banget? Murah atau murah banget? Buat yang uangnya pas-pasan pasti akan bilang apa? Mahal. Padahal kalau kata pepatah Jerman mengatakan honor rupo honor go. Ada rupa, ada harga. Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, ternyata ini roti pol enak banget. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian tahu tempatnya di mana, saat ke puncak, Bapak dan Ibu akan mampir ke situ. Jadi sekarang saya sering mampir ke situ, gara-gara sering mampir Bapak Ibu sekalian, saya punya kenalan baru di puncak. Siapa dia? Tukang roti. Siapa dia? Tukang parfum. Siapa dia? Tukang gaharu. Jadi kenalan saya Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini Alhamdulillah, tempat itu seperti tempat baru saya di sana Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini bukan hanya saya cari roti gandum, bukan hanya saya cari parfum, bukan hanya saya cari gaharu, tapi hari ini mereka cari produk HNI Bapak Ibu sekalian. Asik nggak Bapak Ibu? Asik kan? Dan yang sangat luar biasa, ya Allah, sampai dia bilang gini, Pak makasih banyak kalau udah dikenalin sama HNI. Ternyata tujuannya mulia banget ya, insya Allah Pak. Tujuan HNI mulia banget. Kita bikin produk-produk yang insya Allah menjadi solusi bagi kegelisahan masyarakat di Indonesia khususnya. Termasuk bukan cuma roti, madu sekalipun Bapak Ibu sekalian. Madu yang tertulis di situ madu asli Bapak dan Ibu, ya Allah. Nanti pulang dari sini, silakan Bapak dan Ibu pergi ke Mart-Mart, cari madu di sana, ada tulisannya madu asli. Madu asli, silakan cek komposisinya. Berapa persen madunya? Dan berapa persen campuran selain madunya? Dengan kata lain Bapak dan Ibu, kita hari ini tergoda untuk sebatas melihat kata asli dan kemudian harga yang murah. Kita pakai itu dan ternyata kandungannya tidak lebih daripada gula. Kenapa akhirnya orang pakai madu tidak berani dia meneteskan di mata? Padahal madu yang murni itu bisa untuk membersihkan mata kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang lihat saya pakai madu HNI, nggak cuma diminum, tapi saya teteskan ke dalam mata Bapak Ibu sekalian. Bisa Pak Ari? Ya saya mau ngomong nggak bisa, nggak enak. Bapak Ibu coba aja deh. Rasanya gimana Pak Ari? Oh enak, enteng banget mata. Setelah ditetesin maksudnya. Saat netes, mata wah mantap Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah ditetesin, mata kita enteng Bapak. Itulah detoksifikasi cara ngebersihin mata kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau madu yang di luar saya nggak berani. Jangan-jangan begitu tes, mata saya begini Bapak Ibu. Iya, lengket, gula Bapak Ibu sekalian. Makanya HNI siapkan madu. Dia tanya, Pari jual kurma. Saya nggak jual kurma, saya jual sari kurma. Ini sari kurmanya. 100% kurma asli, tidak pakai campuran apa-apa. Betul ini? Betul Pak. Semua yang tercantum di situ dalam proses izin, itulah yang ada dalam isi dari semua produk HNI. Bapak Ibu sekalian, kita bergerak di HNI tentunya dengan niat ingin menghadirkan produk-produk solutif yang ada di tengah masyarakat. Nggak lagi masyarakat beli, maaf ya Bapak Ibu, sari kurma yang campuran airnya luar biasa. Harganya memang murah karena campurannya juga luar biasa. Tapi HNI menghadirkan itu semua dari hati dan kepengen masyarakat yang menggunakannya nyaman dinikmati sepanjang hayatnya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Yang kedua, sebelum saya jelaskan yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan tayangan. Mana Pak Fatoni ya? Pak Fatoni? Oh nggak ada ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan tayangan buat Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu sekalian juga ngerti kenapa HNI hari ini patut kita perjuangkan. Kenapa patut diperjuangkan Bapak Ibu sekalian? Belum lama saya diundang di sebuah kawasan industri Bapak Ibu sekalian. Saya diundang oleh Ketua Serikat Pekerja Bapak dan Ibu untuk datang ke sana dan kemudian memberikan penyuluhan seputar bagaimana memulai aktivitas usaha. Saya kaget, kenapa kok perusahaan ini memberikan kesempatan kepada kami untuk cerita tentang bagaimana memulai sebuah usaha. Ternyata Bapak Ibu sekalian, perusahaannya dapat kabar beberapa bulan lagi akan tutup. Padahal karyawannya banyak banget Bapak Ibu sekalian. Saya juga kaget, tumben ada materi kayak gini di perusahaan. Iya Pak, karena mau siap-siap tutup. Bapak dan Ibu sekalian, oke, sama-sama kita lihat Bapak dan Ibu. Ini dia. Suaranya boleh dibesarkan, Bos. Bapak Ibu, perhatikan.
penutupan operasional perusahaan sesuai dengan surat keputusan direksi nanti yang akan dikerjakan. Surat nanti setelah yang silakan dibaca sendiri bahwa semua yang ada di sini termasuk saya juga akan terdapat dan sesuai dengan keputusan direksi dan juga akan berjelas di pengumuman bahwa mulai Ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang saya capture, ya ada beberapa saya capture, Bapak Ibu sekalian, termasuk salah satu departemen store yang cukup besar ya, Matahari, terus kemudian Giant, kita pernah dengar ya, kemudian juga kemarin S Hardware ya Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saya mau ngasih tahu bahwa ini salah satu tetangga saya langsung ya Bapak Ibu sekalian. Dia adalah salah seorang jamaah masjid tempat di mana saya sholat berjamaah. Dia tanya saya, "Pak Ari gimana kabarnya?" "Alhamdulillah baik Pak." "Gimana pekerjaan? Gimana bisnis?" "Alhamdulillah Pak, baik Pak." "Bapak gimana kantor Pak?" "Alhamdulillah Pak Ari, likuidasi." "Ah, serius Pak?" "Iya." Dan hari ini begitu saya sudah ketemu dengan beliau, beliau sudah di PHK dan kantornya semua sedang dilakukan PHK massal. Bapak dan Ibu sekalian, saya mikirnya sederhana gini. Kalau ada di antara kita hari ini masih dalam posisi bekerja, bapak-bapak masih punya pekerjaan, ibu-ibu, suami masih bekerja, maka saya ingin ingatkan bahwa memulai sebuah aktivitas usaha sebaiknya jangan nunggu dulu sampai pada proses PHK ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, saya akan kesulitan. Pertama, kesulitan dalam hal mensupport, memberikan support. Karena saat itu, ini dalam kondisi yang sangat luar biasa kritis kalau saya bilang. Saya tanya, Bapak dapat pesangon, padahal kerja sudah 25 tahun Bapak Ibu. Dapat Pak Ari, begitu disebutkan nilai angka pesangonnya, saya kaget. Ya Allah, saya udah mulai ngitung nih, ini kira-kira uang segini, ini nggak nyampe setahun udah habis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pasti akan dipakai untuk operasional di rumah. Bayar listrik, makan, kewajiban SPP, bayar semesteran kuliah, dan seterusnya. Saya udah kebayang, habis ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena hari ini kita sudah diperjumpakan dengan yang namanya HNI, menurut saya ini boleh jadi salah satu jawaban doa yang Allah kasih buat kita. Saya ulangi, ini boleh jadi menjadi salah satu jawaban doa yang Allah kasih buat kita. Kita ngerti bagaimana memberikan hak pada tubuh kita dengan asupan-asupan halal yang berkualitas. Kita tahu bagaimana kemudian kita memprepare. Saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian, bukan. Tapi ini fakta hari ini. Yang saya menyaksikan bahwa bingung saya. Hari ini saya punya lamaran Bapak Ibu, saya terima lamaran Bapak Ibu. Ya Allah, kalau saya bilang nawarin ke Bapak Ibu sekalian, ada yang berminat nggak? Yang menerima karyawan ada? Kalau ada boleh kasih tahu saya sedang pegang lamaran kerja hari ini Bapak Ibu sekalian cukup banyak Bapak Ibu. Rata-rata mereka minta kerja di toko. Toko yang dimaksudkan adalah BC HNI. Sementara di BC, ya kami sudah punya tim. Dan hari ini nggak bisa nambah lagi, udah cukup. Ya, tim kami ada 5 orang Bapak Ibu sekalian. Bahkan terakhir ada yang minta untuk saya Pak Ari, pokoknya bagian apapun. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa lulusannya? S1 Sarjana Hukum. Dia bilang, nggak apa-apa Pak Ari, yang penting di toko Pak Ari Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang ngelamar macam-macam, dengan latar belakang macam-macam. Ada yang akunting, nggak apa-apa Pak Ari, yang penting saya di toko. Bukan masalah, nggak apa-apa. Kalau saya minta antar barang kan nggak enak. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Dia akunting, dia sarjana hukum. Saya bilang, Anda mau nggak jadi kurir saya? Kalau saya ada pesanan, tolong siapkan diri Anda untuk nganter tuh barang. Dia S1 Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu, saya merasa bahwa badai PHK hari ini Bapak Ibu, itu nggak bisa kita hadang. Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian coba cek hari ini di HNI, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. HNI karyawannya banyak banget Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Tahadus binikmah. Kita senang kalau main ke pabrik, kita senang main ke gudang. Kita senang melihat karyawan-karyawan HNI di sini. Ya Allah, betapa bahagia bahwa kita hari ini sedang berjuang bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Betapa senang kita ada dalam circle yang positif, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita merasa lemah, yang satu menguatkan. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi ini kita harus ambil peran Bapak dan Ibu.
Yang saya bayangin bukan cuma sekedar Bapak dan Ibu. Kemarin saya diundang di Unsika di Kerawang, Bapak Ibu sekalian. Dari sekian banyak mahasiswa, rata-rata begitu saya tanya, siapa di antara kalian yang saat lulus kuliah nanti pengen cari kerja, Bapak Ibu sekalian? Rata-rata hampir 100% dia begini. Dia mengacungkan tangannya dan semua sepakat menjawab pengen cari kerja. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Begitu saya tanya sama mereka, siapa di antara kalian yang saat lulus kuliah nanti pengen cari duit? Mikirnya lama, Bapak Ibu. Yang ada dalam otaknya adalah kerja, Bapak Ibu sekalian. Padahal tidak semua pekerjaan sesuai dengan harapan mereka nantinya. Simpelnya saya tanya, oke, yang Anda tadi mau cari kerja, saya punya lowongan kerja. Saya lagi butuh hari ini. Di sekolah tempat saya kelola, Bapak Ibu sekalian, saya butuh lowongan kerja. Saya siapkan pekerjaannya. Dia tanya, kira-kira posisinya apa, Pak? 1 OB. Khusus fokus ngurusin toilet. 2 tukang kebun. 3 security yang jagain gerbang sekolah tuh nyambut anak-anak. Saya S1 ekonomi, Pak. Loh, kan Anda cari kerjaan kan, bukan cari duit kan? Kalau Anda cari kerjaannya, terima dong kerjaan ini. Tapi bukan itu posisinya, Pak. Oh, dasar, saya bilang. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini mari kita bentengi juga keluarga kita. Tapi amanah itu sekarang sedang ada pada diri kita. Kita sebagai bapak dan ibunya, sebagai orang tuanya, mesti clear dulu, Bapak Ibu. Betul nggak? Kita mesti clear dulu. Sehingga apapun posisi kita hari ini di HNI, ada yang baru gabung, ada yang manajer, ada yang sudah manajer. Buat saya hari ini gak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Gak ada kata terlambat, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada kata mengatakan, wah Pak udah telat banget, HNI udah mau 6 juta orang. Allahu Akbar. Penduduk Indonesia lebih dari 200 juta orang, Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian kita mengklaim, saudara saya udah Pak, teman kuliah saya udah Pak, teman SMA saya udah Pak. Terus kemudian kita menyalahkan lingkungan. Bapak dan Ibu, mau sampai kapan kita jadi orang yang terus menyalahkan lingkungan sekitar kita? Kenapa nggak kita sama diri kita? Tanya sama diri kita, lo kemarin kemana aja? Lo kalah cepat. Tuh alumni yang ono angkatan sekian, udah tuh kenal sama HNI, dia yang kenalin. Itu saudara kemarin gercep banget lagi arisan keluarga, dia nawar-nawarin. Lah situ kan belum tahu HNI, iya juga ya. Jadi jangan salahin lingkungan. Cek diri kita. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, menghadapi kondisi hari ini, kalau saya lebih mengatakan ini kondisi akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dibilang dunia ini keras, yes, dunia ini keras sama orang lemah. Sepakat nggak kira-kira? Dunia ini keras banget sama orang lemah. Sampai bahkan ada yang berani berstatement, jadi orang miskin jangan sakit. Jangan sakit kalau jadi orang miskin, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang yang punya duit saja hari ini, Bapak Ibu sekalian, begitu mereka masuk ke perawatan, Bapak Ibu sekalian, mereka sudah harus mulai berhitung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Mereka berhitung bahwa semua perawatan tidak ada yang gratis. Semua perawatan ada limitnya. Semua perawatan mungkin hari ini kita mengatakan, saya pakai kartu ini Pak. Silakan Anda pakai kartu itu. Apakah kartu itu unlimited melayani Anda? Tidak. Ada limitednya. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini tidak boleh kita menuhankan termasuk kartu-kartu itu dan kemudian kita mengatakan, ada ini gampang Pak, ada ini mudah Pak. Enggak. Kenapa enggak kita rubah cara berpikir kita? Ayo justru pada saat kita sedang merasa sehat, Bapak Ibu sekalian, nggak usah pakai dipaksa-paksa lah minum madu. Nggak usah dipakai paksa-paksa lah minum habatus sauda. Pakai kayu siwak, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah dipaksa-paksa, Bapak dan Ibu. Mulailah itu menjadi bagian dari panggilan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu, ayo nyalakan terus rasa syukur kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah ditakdirkan hari ini punya mitra, maksud saya adalah mitra HNI berapapun jumlahnya. Saya yakin hari ini rata-rata kita semua punya mitra, Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun progres yang ada, naikkan terus rasa syukur dengan tulus kepada Allah. Dan sekalipun belum punya mitra sama sekali, tetaplah bersyukur sudah berjumpa dengan HNI. Bapak dan Ibu, sebelum saya tinggalin pabrik itu, saya minta sama Allah, ya Allah, ini nggak bisa main-main kayak begini, Bapak sekalian. Ya Allah, sekiranya HNI baik untuk diriku, ya Allah, untuk keluargaku, ya Allah, untuk masyarakat, ya Allah, untuk umat, ya Allah, mudahkan, ya Allah, urusanku di HNI, ya Allah. Sekiranya HNI tidak baik untuk diriku, ya Allah, untuk keluargaku, untuk masyarakat, untuk umat, untuk dakwah, ya Allah, jauhkan HNI dari diriku, ya Allah. Ya Bapak Ibu, saya minta itu saat keluar kerja. Saya nggak minta, ya Allah, berikan penghasilan pengganti yang lebih gede dari tempat ini, ya Allah. Ya Allah, hancurkan tempat ini, ya Allah. Nggak begitu, Bapak Ibu. Udah keluar aja, jangan nyumpahin tempat orang lain. Meskipun akhirnya hari ini tutup juga perusahaan yang dulu saya kerja, Bapak Ibu sekalian. Dan Alhamdulillah sampai dengan detik ini, hampir kurang lebih kami membersamai HNI, kalau umur biologisnya 12 tahun.
Tapi umur historisnya sudah lebih dari 12 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah terus memberikan kekuatan, memberikan kemudahan, dan sampai dengan saat ini alhamdulillah kita bisa ketemu sama Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dong buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu, ini kayaknya Bos King lupa tadi nih. Jadi nggak bisa dipencet nih. Bapak dan Ibu sekalian, selain meningkatkan rasa syukur kita Bapak dan Ibu, bahwa apa yang harus kita perbuat hari ini saat kita tahu bahwa HNI lahir dari sebuah cita-cita besar, cita-cita luhur Bapak Ibu sekalian, yang pada akhirnya setiap kita hari ini punya kesempatan, dan kita makin sadar di HNI ada keadilan peluang. Di HNI ini Bapak Ibu sekalian, siapapun kita dengan latar belakang apapun kita, bisa kita menjalankan aktivitas di HNI. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada beberapa step yang insya Allah setiap kita bisa mengerjakannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saya nggak bisa paksa. Siapapun yang ada di ruangan ini, saya tidak bisa paksa Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Setelah kita berterima kasih, saya mau ngasih tahu gimana cara untuk kita memiliki skala prioritas di HNI ini Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, ini jadi penting. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena saya yakin di setiap kepala kita hari ini di ruangan ini punya motif yang beda-beda Bapak Ibu sekalian. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang datang ke sini karena kepengen banget dapat resep biar sakitnya bisa sembuh. Ada Bapak Ibu sekalian. Ada yang Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini, saya perlu sehatnya Pak, tapi saya juga perlu uang Pak. Saya juga perlu sehat, saya perlu uangnya Pak. Dan saya juga kepengen jadi yang manfaat Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, setiap leveling ini, kita nggak bisa maksain satu dengan yang lainnya. Saya nggak bisa paksa orang yang sedang butuh sehat, terus saya bilang, udah Pak, ayo bisnis. Salah kaprah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ketemu dengan orang yang sedang membutuhkan treatment kesehatan, Bapak Ibu sekalian ojok-ojok dia suruh jalanin bisnis, Bapak Ibu sekalian minta maaf. Bapak Ibu akan dibilang orang gila. Saya lagi sakit, dengkul aja nggak bisa gerak dikit ngilu. Ini datang jadi manajer Pak, ayo Pak jadi stokis Pak. Salah alamat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan jadikan setiap orang sama rata dengan kebutuhannya kita. Saya ulangi, jangan jadikan setiap orang sama rata dengan kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian punya kebutuhan di urusan sehat sudah clear, saya yakin kebutuhan berikutnya diantaranya adalah duit. Kalau di urusan duit sudah clear Bapak Ibu sekalian, maka saya yakin Bapak Ibu sekalian ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Bapak dan Ibu, saya ingin contohkan betapa banyak masyarakat kita hari ini Bapak Ibu sekalian, yang sesungguhnya mereka ingin disapa oleh kita. Ingin disapa oleh kita Bapak Ibu, ya Allah, ingin disapa Bapak Ibu. Kemarin saya datang ke daerah Puncak, saya temui beberapa orang. Satu di antaranya sedang pegang obat batuk cair Bapak Ibu. Saya tanya, lagi batuk Pak? Iya Pak Ari, lagi batuk. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin langsung menjudgment. Wah Pak, obatnya haram tuh. Jangan. Jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu sekalian kita punya kebiasaan untuk menjudge. Ya, memberikan penilaian mutlak. Apa yang kita sudah ngerti, kita tahu ini nggak suka, ini nggak benar, kita bilang ini nggak benar Pak. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Itu orang baru kita kenal. Saya cuma bilang, oh udah sering Pak minum obat batuk itu. Saya kalau batuk memang minumnya ini Pak Ari. Oh iya Pak. Pak, nggak kepengen coba ini Pak. Bapak Ibu coba perhatikan. Jangan hakimi mereka Bapak Ibu. Padahal saya tahu di dalam kandungan obat batuk tersebut, di komposisi itu Bapak sekalian. Pak Ari tahu dari mana? Saya orangnya begitu Bapak Ibu. Kalau lagi keliling-keliling di supermarket, iseng aja nggak pengen beli sebetulnya. Ngelihat misalnya, oh obat batuk ini, oh ada etil, etanol, alkohol gitu Bapak sekalian. Oh sekian persen. Jadi saya tahu Bapak dan Ibu. Oh ternyata madu asli. Oh ternyata kandungan madu murni cuma sekian persen, dikit banget ya. Dan seterusnya Bapak sekalian. Jadi saya tahu. Dan kata yang paling bijak adalah Bapak sekalian, Pak, nggak kepengen Pak. Coba ini sama jeruk nipis, saya bilang gitu. Tahu nggak saya keluarin apa Bapak Ibu? Saya keluarin sari kurma. Tanpa saya harus menghakimi orang ini Bapak sekalian. Ya, kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena saya kepengen orang ini beralih dari obat batuk yang mengandung etil, etanol, alkohol menjadi dengan sari kurma. Bayangan dia Bapak sekalian. Pakai jeruk Pak Ari? Iya. Kasih jeruk nipis Pak. Kasih. Wah segar tuh. Iya Pak. Silakan Pak. Harganya juga murah kok begitu. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Segel obat batuknya udah dibuka. Ya, udah dibuka nih, udah di-crack. Begitu saya ngomong kayak gitu Bapak sekalian, saya tidak menghakimi dia. Ditutup lagi, taruh Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah nggak cuma sari kurma. Dia coba akhirnya dengan Sevel. Bapak dan Ibu coba bayangin. Orang yang hari ini sedang menanti informasi dari kita semua, urusan kesehatan Bapak Ibu sekalian, ya Allah, jadi kebutuhan Bapak Ibu. Beneran jadi kebutuhan. Dan Bapak Ibu sekalian nggak usah pilih-pilih.
Setiap orang hari ini clear dia butuh kesehatan. Cuman dengan cara apa dia menggapai kesehatan itu, sekalian? Hari ini kita sudah sama-sama paham bahwa basic HNI adalah tibun nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini ngerti bagaimana pengolahan aneka produk HNI, basicnya adalah tibun nabawi. Spirit dan nilai-nilai tibun nabawi. Spirit kedokteran Islam. Spirit farmasi Islam. Dan alhamdulillah orang begitu berikhtiar untuk mendapatkan kesehatan ketika mereka sakit. Bedanya adalah kalau dia lanjut dengan menggunakan etil, etanol, alkohol, yang ini nih Bapak Ibu sekalian, sembuh nggak kira-kira? Sembuh nggak? Ya sembuh kan urusan Allah ya. Tapi sembuh nggak? Sembuh Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang mereka berikhtiar juga dengan menggunakan sari kurma dan bahkan jeruk nipis misalnya, atau jeruk lemon. Sembuh dia. Sembuh juga Pak Hari. Bedanya apa? Ini menurut saya Bapak Ibu. Kalau mau sepakat boleh, nggak sepakat juga nggak apa-apa. Ikhtiar dengan menggunakan yang ada unsur alkohol, Bapak dan Ibu, ya, oke dia sembuh. Batin saya mengatakan, tapi boleh jadi dia sembuh dengan jauh dari rahmat Allah. Saya nggak mau dari rahmat Allah jauh Bapak Ibu sekalian. Dengan yang ini sembuh Bapak Ibu sekalian, dia sembuh. Dan dengan izin Allah, kita semakin dekat dengan rahmat Allah. Ini bedanya. Ya, itu yang batuk. Nggak lama lagi Bapak Ibu sekalian, datang orang nih Bapak Ibu, ibu-ibu. Masuk ke ruangan toko ini Bapak dan Ibu, apa kata dia? Kata si orang yang satunya lagi, yang batuk nih Bapak Ibu, dia bilang gini, ini Pak Hari, ini dari rumah sakit nih Pak Hari. Saya tidak menyalahkan orang pergi ke rumah sakit Bapak Ibu. Saya bilang, oh Ibu, lagi sakit Ibu. Iya Pak, ayo, harus ngomong gitu? Enggak, jangan ikut-ikutan ngomongnya. Enggak usah. Ya Bu, lagi gigi, sakit gigi Ibu. Oh iya, tadi dari rumah sakit, dikasih obat Bu. Enggak sih Pak, cuma dicek doang, katanya saraf Pak. Oh, saraf Bu, saraf Ibu kenapa? Nggak usah ditakut-takutin juga. Ya, oh saraf Ibu kenapa? Dol sarafnya gitu ya. Enggak usah. Iya Pak, ini katanya saraf. Dalam hati saya Bapak Ibu, iyalah kalau masalahnya di gigi biasanya kena saraf kan gitu. Bapak Ibu, tahu nggak? Apa yang saya tawarin? Apa saya klaim kepada beliau dengan mengatakan, Ibu jangan sekali-kali ke rumah sakit lagi ya? Begitu? Nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Yang ada, ya sudah kita berempati dong, ya nggak? Ya Ibu, syafakillah, semoga cepat sembuh ya Bu. Terus saya bilang gini Bapak Ibu, Ibu udah pernah coba ini belum? Semua saya bilang, Ibu udah pernah coba ini belum? Saya keluarkan pasta gigi HNI. Bapak Ibu sekalian, baru saya kasih tahu tentang komposisinya Bapak dan Ibu. Apa yang dia katakan? Bisa nih Pak buat sakit gigi? Insya Allah bisa Bu. Ya udah deh Pak, saya mau dua Bapak Ibu sekalian. Bukan satu, dua. Bapak dan Ibu, Masya Allah luar biasa. Padahal saya cuma nawarin satu. Dia maunya berapa? Dua. Udah gitu nih kebangetan nih saya bilang nih. Kan saya ketemu di toko orang kan. Itu baru saya ceritain tentang komposisi aja Bapak Ibu. Dia lupa sama nyut-nyutannya itu Bapak Ibu sekalian. Kan dia lagi nyut-nyutan kan. Saya baru cerita tentang kayu siwak, sunnah kayu siwak, daun sirih, daun mint. Dia lupa sama nyut-nyutannya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia bawa tuh 2 pasta gigi Bapak dan Ibu. Dia pamit sama saya, Pak Hari sebentar saya pulang dulu ke rumah sebentar. Rumah saya dekat dari sini. Iya Bu. Bapak dan Ibu sekalian, Allahu Akbar. Saya nggak nyuruh dia jualan loh Bapak Ibu. Dia pulang ke rumah Bapak Ibu sekalian, bawa 1 pasta gigi Bapak dan Ibu. Dia beli 2 ya, 1 ditaruh di toko, 1-nya dibawa Bapak Ibu. Tadinya niat mau taruh di rumah. Begitu sampai di perjalanan menuju ke rumah Bapak Ibu sekalian, ketemu dong sama orang yang lagi sakit gigi. Semua desainnya Allah Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah berharap ketemu lagi dengan orang yang sakit gigi saat itu Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Ya, sama kayak dia ketemu saya pas awal tadi. Ada orang yang lagi begini, kenapa teh? Sakit gigi. Teh, pakai ini aja teh. Padahal ini orang belum pakai Bapak Ibu. Orang yang belum pakai aja udah yakin Bapak Ibu sekalian. Yakin karena saya baru cerita doang, belum pakai dia. Apa kata si teteh yang lagi sakit gigi yang satu lagi? Emang bisa teh? Bisa. Kan tadi pagi teteh juga sakit gigi. Nah itu dia, makanya saya juga tadi pagi sakit gigi. Tapi kan amsyong kalau ditanya, emang udah pakai teh? Belum. Untung nggak ditanya. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi Ibu sekalian? Berapa harganya teh? Murah, 20.000. Ya udah teh, saya beli teh. Dibeli Bapak Ibu sekalian. Ini kebangetan kayak begini Bapak Ibu. Pakai juga belum, berani jualan. Dia balik dari rumah ke toko Bapak Ibu, apa kata dia? Pak Hari, bawa lagi nggak pasta giginya? Itu kan ada Bu, 1 lagi. Tapi kan buat yang ini Pak, buat yang bapak-bapak tuh ya. Pak Hari ada lagi nggak? Ada sih 1 lagi. Udah, saya mau deh Pak Hari. Bapak dan Ibu, ya Allah. Itu udah nggak pakai pikir panjang tuh. Udah gimana caranya saya bisa jadi orang yang ikut ngedarin, kata dia. Bapak Ibu ikut apa? Ngedarin. Saya kaget, ngedarin. Ini pengedar ini kan. Ternyata Bapak sekalian, saya ngobrol panjang lebar. Bayangin Bapak Ibu, kerja di HI itu asik banget. Dari pagi saya berangkat
Pulang saya baru asar Bapak Ibu sekalian. Dan saya baru tahu ternyata si ibu ini mantan preman di puncak Bapak Ibu. Saya langsung tuing-tuing Bapak Ibu. Kenapa tuing-tuing? Ini preman pasti temannya banyak. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tapi sekarang udah pakai hijab. Keren nggak Bapak Ibu? Kata keluarganya, ini anak saya ini kagak bakal nikah nih. Kenapa? Tomboy banget. Maunya main sama laki. Perempuan takut. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Perempuan takut sama dia. Tapi sekarang sudah pakai hijab. Dan batin saya nggak peduli. Mau mantan preman kayak mau apa. Yang penting temannya banyak dia. Saya langsung bilang, teh kenal nggak sama bapak itu tuh yang rumahnya gede itu tuh? Kenal Pak Ri, itu Pak Haji, pengusaha travel. Bisa nggak saya dikenalin teh? Bisa Pak Ri, mau sekarang. Bapak Ibu coba bayangin. Asik nggak TikToknya? Asik ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan dari rumah menuju satu tempat yang saya cuma pengen ketemu dengan satu orang sebetulnya. Ya Allah, dipertemukan dengan banyak orang Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Saya langsung bilang sama si teh, nanti saya datang lagi ke sini. Teteh kumpulin teman-teman di sini ya, tetangga kumpulin ya. Insya Allah nanti saya datang lagi. Nanti teteh nggak usah khawatir. Kalau harus sewa tempat yang gede sekalian nggak apa-apa, saya yang bayarin. Hebat ya. Siapa yang bayar Bapak Ibu? Siapa yang bayar? HNI yang bayar ya. Gitu Pak Ri, iya. Nanti teteh kumpulin aja orang-orang, saya ngomong di sini, ntar saya kenalin. Kalau ada omset buat teteh omsetnya. Itu mata tuing-tuing Bapak Ibu. Kalau ada omsetnya buat siapa? Buat teteh. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Begitu nikmat ngejalanin aktivitas di HNI Bapak Ibu sekalian. Padahal orang baru kenal. Bapak dan Ibu, begitu saya mau izin pulang, apa yang terjadi? Jangan pulang dulu Pak. Saking seneng banget Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini kan mau makan siang. Nggak usah. Saya pulang aja, saya mau jemput anak sekolah. Jangan. Tunggu. Bapak Ibu, sampai sholat zuhur kelar, belum ada makanan. Saya bilang sama bapak-bapak yang nunggu itu, Pak, bilangin sama teteh itu, saya mau pulang, saya mau jemput. Ini gimana? Si bos mau pulang ini. Jangan, tunggu. Saya tunggu lagi Bapak Ibu setengah jam, belum juga ada makanan. Ternyata dia masak nasi kebuli Bapak Ibu. Lah masak nasi kebuli kan untuk berasnya aja lama Bu. Ya saya tanya nih, teh, berapa lama teh bikin ini nasi kebuli gini? Ini sebentar kok Pak Haji, sebentar kata dia. Tadi ya sekitar 2 jam. 2 jam pantesan lama banget. Bapak dan Ibu, Masya Allah. Orang baru kenal sudah kayak saudara dekat Bapak Ibu. Nasinya banyak banget. Nggak habis kan Bapak Ibu? Bungkus Bapak Ibu. Pulang saya makan malam dari sisa nasi itu. Masya Allah. Ini berkah Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya niat memperkenalkan HNI. Nggak ujuk-ujuk saya dapat duit. Tapi saya kepengen tambah saudara Bapak Ibu. Kalau sudah tambah saudara Bapak Ibu sekalian, urusan duit mah enteng banget Bapak Ibu sekalian. Ya, ini orang yang butuh kesehatan. Kita juga akan tahu bahwa ternyata ada orang yang perlu sehat, juga perlu uang. Tapi juga nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu sekalian, di awal akan ketemu dengan orang yang perlu sehat dan butuh uang. Nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi yang ketiga, perlu sehat, perlu uang, dan kepengen jadi pribadi yang manfaat. Itulah seberkah-berkahnya kehidupan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Luar biasa sekali kehidupan kita. Begitu kita bisa merasakan kita punya sehat, kita punya uang, kita bermanfaat buat banyak orang. Allahu Akbar. HNI banget Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, baru masuk materi ini Bapak Ibu. Ya Allah, baru masuk Pak Ari. Udah mau zuhur Pak. Iya nggak apa-apa kan? Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari tempat ini sekarang, ya, yaitu kenapa kita kumpul bersama, buat apa, ini dia Bapak sekalian. Ya, ini dia Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu bahwa cerita tentang mempersiapkan usaha itu tidak perlu, tadi yang saya sampaikan di depan, tidak perlu Bapak dan Ibu sekalian menunggu dalam kondisi kritis dulu ya Bapak Ibu. Jangan. Justru dalam saat ini kita merasa belum perlu, mulailah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat belum perlu, mulailah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya mau kasih beberapa pengalaman di HNI. Satu diantaranya adalah, sebut saja, salah seorang top mentor HNI, namanya Genial Ramli Bandi, belakangnya almarhum. Wah Pak Ari gimana Pak? Ngasih contoh, ini kan contoh. Beliau bersama dengan istrinya melakukan aktivitas HNI luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, luar biasa sekali. Bahkan nggak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Beliau naik motor dari Sunter, Jakarta Utara, sampai ke Sulawesi. Jadi kalau saya sebutkan berapa income beliau, wajar. Kenapa? Beliau memang, kalau saya bilang, agak gila Bapak sekalian. Bahkan motornya bukan isinya bensin, motornya isinya MHS. Tahu minyak MHS? Kalau bensin habis, dia pakai MHS. Dituangin Pak Ari? Bukan.
dengan cara dijual MHS, dapat uang beli bensin. Bapak dan Ibu, ini kalau saya bilang gila banget nih beliau nih. Anti mainstream Bapak Ibu sekalian. Motornya bukan motor Harley Davidson. Motornya motor biasa Bapak Ibu. Yang bukan dirancang untuk jarak jauh, bukan Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah luar biasa. Beliau menerapkan strategi ini Bapak Ibu sekalian. Dan setiap kali beliau bertemu dengan orang yang dijumpai di sepanjang perjalanan dari Jakarta Utara sampai dengan Sulawesi Bapak Ibu sekalian, setiap kali beliau berhenti beristirahat baik di masjid, baik di musola, baik di pom bensin, orang tanya sama beliau karena melihat plat B Jakarta. Apa jawaban beliau pada saat ditanya? Bapak dari Jakarta? Iya. Dalam rangka apa Pak? Apa jawabannya? Jawabannya adalah bukan dalam rangka jualan. Bukan dalam rangka bisnis. Bukan dalam rangka bertransaksi. Tapi beliau mengatakan dengan jawaban yang sangat luar biasa dahsyat. Apa jawabannya? Saya sedang melakukan dakwah halal. Ustadz kah dia? Bukan juga. Jangan dipanggil Ustadz dong gitu kata beliau terus kan. Ustadz dia bukan. Dia mengatakan saya sedang dakwah halal Bapak Ibu. Dakwah halal kayak gimana Pak? Keluarin dari jok motornya, keluarin dari tasnya Bapak sekalian, beritahu bahwa dia sedang bawa produk halal dan saya mensiarkan produk halal termasuk diantara minyak herba sinergi. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau hari ini kita pernah atau sering bahkan mendengar kata marketing, marketing itu tujuannya adalah Bapak sekalian bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Ini step-stepnya Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa kita hantam kromo Bapak sekalian. Setiap orang kita langsung kenalin produk. Jangan Bapak dan Ibu. Kecuali Bapak sekalian emang udah punya nyali. Kalau nyalinya masih pas-pasan, sebaiknya jangan. Tapi bertahap. Lewat cara apa Pak Hari? Lewat cara adalah memberitahu. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik. Ini cara awal kita untuk berselancar dalam dunia marketing. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pasang niat dari rumah, bawa produk, nenteng produk Bapak sekalian misalnya, kemudian yang kita pikir langsung ada pada trade yang branding Bapak sekalian, maka apa yang saya katakan? Anda akan banyak ketemu dengan kekecewaan. Karena Bapak sekalian, Anda terlalu jauh melangkah. Ya, sementara hari ini setiap kita butuh yang namanya tuntas dulu dalam urusan marketing. Apa itu? Mencari berbagai macam cara agar menjadikan orang yang tidak tahu jadi tahu, yang nggak kenal jadi kenal, yang tidak tertarik jadi tertarik. Bapak dan Ibu, hari ini alhamdulillah kurang lebih ada sekitar ya tadi ya secara biologis ya 12 tahun saya bersama HNI. Secara historis lebih dari itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, berbagai macam kesempatan undangan yang akhirnya sampai ke saya itu pasti saya penuhi Bapak Ibu. Ada salah seorang mitra HNI, mitra saya Bapak Ibu, dia ngomong gini sama saya, Pak Ari, bisa nggak presentasi HNI di majelis taklim? Jawabannya bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Saya disuruh ngenalin HNI di majelis taklim, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Saya tanya jam berapa Bu? Habis maghrib Pak Ari. Oh, habis maghrib? Baik Bu. Janjiannya Pak Ari di perumahan ini saya tunggu di Gapura. Oh siap. Saya tepat waktu Bapak Ibu, bahkan before on time. Ya, saya cari masjid di sekitar Gapura itu, ketemu, dan selepas sholat maghrib, saya langsung standby di Gapura dan alhamdulillah beliau belum datang. Ya, saya sudah standby di Gapura, beliau belum datang. Alhamdulillah, itu namanya before on time. Bapak Ibu akhirnya dia datang, minta maaf nggak dia? Pak Ari beli dari tadi? Ah, enggak Bu, nggak apa-apa Bu. Padahal mau nyamuk tepak, tepok, tepak. Nggak apa-apa. Gimana Bu? Bisa langsung Pak Ari? Bisa Bu, ayo langsung Bapak Ibu sekalian. Saya parkir motor, masuk ke rumahnya, sudah ditunggu sama para ibu-ibu yang siap untuk taklim gitu ya, mau dengerin gitu ya. Begitu saya masuk, Assalamualaikum, permisi Ibu, permisi, saya disuruh duduk di depan, duduk saya, untung produk nggak saya keluarin waktu itu. Begitu saya tanya, Ibu, ini taklim bulanan? Bukan Pak, ini 7 harian. Iya Pak, ini tuan rumah meninggal Pak. Innalillahi. Ya Allah, ini mitra saya kebangetan ini. Ya memang nggak salah juga, kan dia yang bilang di majelis taklim boleh Pak Ari? Boleh, saya boleh. Bisa Pak Ari? Bisa. Cuman masalahnya 7 harian. Bapak dan Ibu, ya Allah. Ya sudahlah, saya pakai strategi ini. Saya tidak akan menjabarkan tentang pasta gigi di tengah suasana duka Bapak Ibu. Bisa disiram air panas saya Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, berputar kepala saya mikir ngomong apa ini soal produk di acara 7 harian meninggal dunia Bapak Ibu. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, gimana caranya nih Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu alhamdulillah, jawabannya dapat seketika. Itulah yang saya sering sebut, ada juang, ada jalan. Kalau kita sudah keluar dari rumah untuk berjuang, pasti Allah kasih jalannya. Bapak dan Ibu, di tengah suasana yang ketar-ketir batin saya, ngomong apa saya? Jualan apa saya di tempat kayak gini? Bahaya, ini bunuh diri namanya. Bapak Ibu akhirnya dapatlah satu materi. Apa materinya?
judulnya Zikrul Maut. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira materi Zikrul Maut cocoknya jualan produk apa? Kain kafan kan? Pemakaman gitu ya. Kalau produk HNI cocoknya saya kira-kira jualan apa? Kira-kira? Sabun. Bapak, kau udah dikubur. Susu, apalagi Pak? Kopi. Ya Allah, Ibu ini cocok banget loh buat 7 harian kopi gitu ya Bapak sekalian. Begitu Bapak sekalian. Ya Allah, Bapak dan Ibu, asli saya tidak bisa menjual apapun di situ. Tugas saya adalah mencoba untuk memberitahu dari yang tidak tahu. Soal apa Bapak Ibu? Soal bagaimana mempersiapkan indahnya kematian. Oh gitu. Iya, di antaranya adalah al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Apa itu? Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Saya cuma masuk dari situ Bapak Ibu. Baru saya kasih contoh, pasta gigi yang halal, sabun mandi halal, samponya halal, nutrisinya halal. Kalau pakai madu-madu yang asli, toyib. Saya cuma bilang, madu asli cirinya adalah begini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Begitu selesai saya ada di ruangan, saya pulang, saya keluar rumah. Emak-emak pada nyamperin saya dong. Pak Ustadz, tadi pasta gigi halal tuh yang kayak gimana? Ibu agak jauh dikit sini Bu, gak enak saya. Motor saya dorong agak jauh dari rumah duka. Saya buka jok motor. Ini Ibu, ini pasta gigi halal yang tadi saya ceritain. Oh ada. Dijual Pak Ustadz. Agak jauh lagi sini Bu, gak enak saya. Dijual Ibu, ya ini harganya segini. Tadi Pak Ustadz yang madu-madu asli itu ada madu asli? Ada Ibu. Ini madu aslinya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Saya berhasil untuk tidak jualan di rumah duka, tapi saya jualan di depan gang rumah duka. Boleh nggak? Tepuk tangan dong buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tahap pertama. Bapak dan Ibu jangan langsung potong kompas masuk pada fase branding. Kalau Bapak Ibu sekalian masuk pada fase branding, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti akan banyak ketemu dengan kekecewaan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang sudah tidak bisa langsung memberikan penilaian kepada kita atas mau atau tidaknya, tertarik atau tidaknya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas yang pertama dan utama kita adalah membuat orang yang nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tidak tertarik jadi tertarik. Yang kedua adalah selling. Bapak Ibu, dimanapun hari ini, sepengetahuan saya, orang yang ngejalanin usaha, itu biasanya mereka harus belajar dulu jadi sales. Sepakat ya Bapak Ibu? Jadi nggak ada orang yang kemudian jadi pengusaha hari ini belum pernah jadi sales, nggak ada. Rata-rata dia pernah jadi sales Bapak Ibu sekalian. Maknanya kayak gimana? Maknanya adalah bikin orang yang tadinya nggak beli, jadi mau beli, ditawarkan, dan kemudian check out. Ya kalau istilah transaksi online hari ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Sebelum gabung di HNI, saya belajar dulu jadi sales Bapak Ibu sekalian. Jadi jadi salesnya bukan di HNI ya. Apakah pernah jadi salesnya? Pernah juga Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya dapat pengalaman ini alhamdulillah waktu SMA lulus gitu ya. Terus kemudian ngelihat teman-teman saya pada kerja, pada kuliah, saya belum kerja alhamdulillah. Kala itu kalau ada yang pernah dengar namanya koran pos kota, ada yang pernah dengar? Ah, berarti umurnya saya tahu lah kira-kira. Ya. Kalau ada yang pos kota, koran Pak, ini berarti Gen Z. Ya, milenial atau Gen Z ya. Nggak ngerti. Tapi kalau yang ngerti pos kota Bapak sekalian, di situ ada banyak lowongan kerja. Bapak dan Ibu, pokoknya cari dari tetangga pos kota. Yang saya cari adalah lowongan kerja, bukan nah ini dia. Kalau ada yang ketawa berarti ngerti. Apalagi yang tawanya keras. Ya bukan kolom nah ini dia ya Pak ya. Tapi kolom iklan. Bapak Ibu dapatlah iklan di situ. Iklan apa? Iklan lowongan kerja. Bapak Ibu dikasih syarat, datang ke kantor, pakai kemeja, baju dimasukin, warna putih, celana hitam. Bapak Ibu, alhamdulillah berangkat dari stasiun Bekasi, turun di Manggarai, dari Manggarai jalan kaki. Ketemu dia tuh sebuah ruko. Tapi kenapa kantor kok banyak orang ngantri ya? Ngantri kayak ngantri sembako Bapak Ibu. Ngantri Bapak Ibu. Saya tanya, ini kantor ini? Iya betul. Mau tes juga ya? Iya Pak, kita mau tes juga. Kok panjang banget antriannya? Iya Pak, ngantri Pak, tesnya Pak. Oh ngantri tesnya ya. Ruko Bapak Ibu. Sampai di giliran saya, udah ngeliat saya agak dalam dikit, saya ngeliat, kok kantor kayak begini? Positif tahu nih. Bapak dan Ibu sekalian, yang jangan pernah ngalamin Ibu. Bapak dan Ibu, sampailah giliran saya duduk, meja Bapak Ibu, saya duduk, dia tanya, sudah siap jadi staff di sini? Wih, staff Bapak Ibu, itu salah satu dream saya Bapak Ibu. Kalau kerja dibilangnya bagian apa? Staff. Kayaknya udah jadi dream tertinggi saya Bapak Ibu sekalian. Staff, oh ya sudah siap Bu, ibu-ibu yang nanya saya, sudah siap.
Sudah bawa syarat-syaratnya? Oh, bawa. Lamaran saya kasih. Satu lagi syaratnya? Apa lagi ya, Bu? Bayar. Iya, ini untuk tanda bahwa serius mau kerja di sini. Berapa, Bu, bayarnya, Bu? 100.000. Oh ya Allah, 100.000 nyesek Bapak Ibu saya. Nggak ada uang 100.000. Bu, saya nggak ada kalau 100.000. Udah 50.000 ada nggak? 50.000. Coba bayangin kerja kok nawar-nawar kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ya Allah Bapak dan Ibu, akhirnya Bapak dan Ibu udah tuh, saya nggak mikir gimana ntar pulang. Karena ada teman saya kan Bapak Ibu. Kasih dia tuh 50.000. Begitu uang saya kasih 50.000, keluar brosur Bapak Ibu. Dalam bentuk buku. Kasih brosur. Ini tesnya. Tek, saya lihat brosur panci. Ini kantor apaan ya? Bu, katanya staf, Bu. Iya, ini tesnya. Ya, dikasih tuh gambar panci, cukup tebel, pilihannya cukup banyak. Apa kata beliau? Nanti Mas, tesnya nih harus ngelakuin 10 panci. Nanti kalau 10 panci laku jadi staf. Oh gitu ya Bu? Iya. Begitu saya pulang ketemu orang tua saya, ibu saya nanya, diterima di kerjanya? Diterima sih Bu, tapi lagi dites. Lagi dites? Bukannya tesnya di sana, di kantor? Iya, enggak Bu, tesnya dibawa pulang. Oke, ibu pulang. Saya tunjukin nih ke ibu saya. Gambar panci. Kamu jualan panci? Ya itu dia Bu, ini suruh nawar-nawarin panci. Sales Bapak dan Ibu. Apakah di HNI kita melakukan hal yang demikian? Jadi sales Bapak Ibu? Apakah jadi sales? Ayo, apakah jadi sales Bapak Ibu? Wah, saya Pak, no. Saya kalau bicara tentang sales-salesan, enggak deh Pak. Kan Bapak udah lihat, wajah saya bukan wajah sales. Wajah saya wajah bos. Bos juga dulu pernah jadi sales. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada bos yang dulu belum pernah jadi sales tuh nggak ada. Rata-rata dia bahkan berani untuk jual diri Bapak Ibu sekalian. Dia nggak punya barang, dia punya jasa, dia punya keahlian, dia jual tuh diri dia. Meyakinkan orang lain bahwa saya bisa dalam urusan jasa ini. Itu sales Bapak dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, apakah setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, si bos itu masih keliling kayak gitu? Oke, pertanyaannya, apakah boleh setelah sekian tahun, 10 tahun, si bos masih keliling kayak gitu? Ini yang bener yang mana Pak? Masih boleh nggak Bapak Ibu? Kan gedein pasar, ya betul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, andai ada di antara kita yang bercita-cita kepengen jadi bos di HNI, Bapak dan Ibu sekalian, maka Anda tidak bisa melewatkan satu fase yang namanya selling. Jualan. Tapi itu hanya sebentar Bapak dan Ibu. Itu hanya sebentar karena HNI tidak merancang sistem untuk melahirkan orang yang pintar jualan, satu orang jago jualan 100 MHS setiap hari, bukan. Tapi di HNI kita diajak untuk bagaimana satu hari kita bersilaturahmi, ketemu, dia jadi mitra, dia jadi mitra, dia jadi mitra, itulah yang diinginkan di HNI. Bukan menciptakan orang yang jago jualan satu hari sendirian 100 MHS, bukan. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, barulah masuk pada tahap branding. Apa itu Bapak sekalian? Branding itu adalah membuat orang yang tidak ingat jadi ingat. Walaupun mereka tidak membeli, tapi kita sudah punya personal branding. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mau tanya. Saya pakai logo HNI nggak sekarang? Hah? Ada yang saya pakai di badan saya? Atau mungkin di celana dalam saya? Ya, kalau celana dalam nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya, lagi HNI nggak ngeluarin celana dalam Bapak Ibu. Ya. Dengan kata lain, hari ini saya sedang tidak pakai apapun logo HNI di badan saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ketemu dimanapun Bapak Ibu sekalian, saya ngobrol. Nanti ada orang yang mulai menggiring. Kalau nggak salah, Bapak produknya ini ya Pak. Oh kok tahu? Ya Bapak dan Ibu. Dari narasi yang saya sampaikan, orang akhirnya menerka-nerka HNI Bapak Ibu sekalian. Bahkan, ada orang yang ketemu saya nggak suruh beli Bapak dan Ibu. Ketemu saya. Tiba-tiba dia ngomong gini Bapak Ibu, oh iya Pak Hari, deterjen habis. Ngeliat muka saya ingat deterjen Bu. Bapak dan Ibu, akhirnya wajah kita, kepribadian kita, personifikasi kita Bapak sekalian, itu sudah melekat dengan HNI. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena memang kita sudah terbiasa kemana-mana, membawa brand HNI itu, membawa produk HNI itu, dan kemudian akhirnya orang dimanapun kenal, bahkan Bapak dan Ibu, sampai senyumnya kita saja, orang sudah langsung menerka-nerka. Ini orang pakai pasta gigi apa sih? Gitu. Pasta giginya apa sih Pak? Maaf banget. Pakai N, titik-titik. Oh lain. Saya pakai pasta gigi HNI. Apa itu Pak? Saya nggak sebut. Langsung saya sebut komposisi. Kandungannya kayu siwak, daun sirih, daun pin. Udah pernah dengar Pak? Belum. Bapak jualan. Kalau saya bilang ditanya, saya jualan, saya ngomong apa? Ayo.
Bapak jualan? Kira-kira jawaban yang paling enak saya kasih jawaban apa? Ya iyalah saya jualan begitu. Oh, Bapak jualan? Ayo jawabannya apa? Kalau saya bilang, iya saya jualan, boleh nggak? Kalau saya bilang, enggak Pak, saya nggak jualan Pak. Boleh kayak gitu? Bapak Ibu sekalian pilih yang mana? Jualan lah Bapak Ibu sekalian. Halo, mau jadi apa? Mau jadi apa? Ibu jualan? Enggak, saya nggak jualan. Lo gimana? Oh, saya punya stok. Saya punya stok aja nih, ada kebetulan ada stok nih. Saya bisa beli. Jangan. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian hari ini ada orang tanya sama kita, Ibu jualan? Iya, saya alhamdulillah ada produknya. Ya, kalau gitu saya mau beli sebentar Pak. Nanti saya akan bantu untuk berikan kepada Bapak.